Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di podcast Birawa. Saat ini sudah memasuki bulan Ramadan nih, bulan penuh berkah dan ampunan. Saya Yuwanika akan menjadi host pada podcast kali ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, salah satu guru di SMK Canda Birawa Pari. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Duta Al-Hakim atau biasa dipanggil dengan Pak Rois. Saya merupakan salah satu guru pengampu mapel PAI di SMK Canda Birawa Pari. Baik Pak Rois. Ya. Sebelumnya makna puasa itu apa sih Pak? Makna puasa ya? Ya. Nah, puasa itu merupakan sebuah amaliyah ibadah, yakni menahan rasa lapar, menahan rasa haus yang dimulai dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari atau waktu maghrib, tentunya serta dengan syarat dan rukun tertentu. Itu puasa. Dan juga menjauhi segala hal-hal yang bisa menyebabkan batalnya puasa itu sendiri. Nah, saat puasa itu kan kita nggak cuma menahan lapar ya Pak, ya, tapi betul. kenapa kok yang kerasa itu justru laparnya saja? Ya betul, puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar maupun dahaga, tapi puasa itu juga merupakan suatu amal ibadah untuk melatih diri kita, untuk menahan diri kita, terutamanya menahan hawa nafsu dan juga mengontrol panca indera kita, meliputi mata, kemudian mungkin juga telinga, juga lidah, tangan dan kaki kita dikekang, ditahan supaya tidak untuk melakukan perbuatan yang bisa memicu dosa. Itu puasa. Tapi karena kita memang sudah terbiasa kesehariannya itu adalah makan dan minum, maka ya otomatis yang terasa ya lapar dan dahaga itu. Gitu. Ya, jujur nih Pak, Ya. sebelumnya Pak Rois itu saat kecil pernah nggak sih pura-pura puasa terus saat ke kamar mandi malah minum? Ya, pertanyaan yang cukup menarik. Alhamdulillah dulu memang dari keluarga kami untuk urusan agama itu memang nomor satu. Tapi kalau saya ingat saya belum pernah atau tidak pernah istilahnya mokel ya, atau membohongi orang tua, kemudian pura-pura mungkin puasa tapi tidak puasa. Saya ingat saya tidak pernah, karena memang dari sejak kecil kami dilatih oleh orang tua kami untuk menjalankan perintah dalam agama itu dengan sebaik mungkin. Tentunya ya dengan latihan terlebih dahulu. Iya. Kalau istilahnya puasa beduk gitu. Ya kan? Iya Pak. Puasa beduk, puasa setengah hari. Saya teringat itu masih kecil itu pernah itu. Mungkin apa TK ya. Seusia TK itu diajak orang tua saya itu ke sawah. Dan itu saya masih ingat kayaknya saya puasa sampai jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu buka puasa. Salah satu bentuk pelatihan dari orang tua saya supaya kuat menjalankan puasa yang sampai maghrib atau full. Seperti itu. Iya Pak. Kalau saja Ramadan itu diibaratkan suasana nih Pak, Ya. itu lebih ke tenang dan syahdu atau rame kayak bazar takjil ya? Kalau kita rasakan ya, puasa Ramadan itu ya, suatu ibadah yang sangat sakral ya. Tentunya ada ketenangan di dalamnya, ada keindahan ya, bukan rawame suasananya, tapi cenderung membuat hati itu menjadi tenang, menjadi lebih rileks.
Kenapa? Karena buah dari puasa itu kita bisa menahan atau mengekang hawa nafsu kita, sehingga dalam hati kita itu tidak mengejar-ngejar kesenangan-kesenangan duniawi yang sifatnya itu cenderung mengajak kepada hal-hal yang sifatnya berlebihan. Nah, itu membuat hati tidak tenang. Tapi dengan puasa itu sendiri, nanti kita akan menjadi sosok yang tenang dalam pembawaannya, karena sudah berusaha bersabar, menahan diri, menahan lapar, haus, dan juga menahan nafsu yang ada dalam diri kita untuk tidak berbuat dosa. Seperti itu. Iya Pak. Setiap Ramadan kan kita niatnya mau menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri nih Pak. Ya, betul. Tapi kenapa ya baru hari kelima itu sudah mulai goyah gitu puasanya? Ya, tentunya dalam setiap ibadah itu pasti ada hal-hal atau perkara yang menjadi sebuah ujian untuk kita. Ya, tidak semuanya itu bisa berjalan mulus lancar. Tentu dalam puasa itu sendiri juga ada beberapa ujian-ujian yang harus kita bisa selesaikan. Ya tadi seperti yang saya bilang, bahwa puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi yang paling penting itu adalah menjaga diri kita itu, menahan diri kita itu dari hawa nafsu yang menguasai diri kita. Ya memang banyak sekali ujian-ujian godaan, tapi itulah bentuk daripada ujian yang kita lakukan di puasa itu, yang nantinya akan membuahkan sebuah hasil diterima oleh Allah amal ibadah kita puasa itu, dan tentunya akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bagaimana Pak? Ya kita kembali lagi dengan kita tata niat kita. Kalau niat kita puasa itu kuat, ya murni karena mengharapkan keridhaan Allah, saya kira dengan godaan-godaan semacam apapun, seperti di siang hari tiba-tiba ada iklan es cendol lewat, iklan bakso lewat, itu saya kira lewat saja. Karena kalau kita sebagai orang dewasa, hal-hal semacam itu ya ujian bagi anak TK lah, seperti itu. Iya, Pak. Ini dengan jajan lalu kita terpesona, lalu kita mokel, itu hal-hal yang sepele itu. Tapi yang paling sulit itu adalah mengekang atau menahan hawa nafsu kita sendiri. Ya, urusannya dengan hati kita, urusannya dengan perilaku kita. Misal kita diajak hibah, ngerasani oleh teman kita, itu wah, itu sulitnya bukan main itu. Apalagi itu asing sekali itu. Apalagi bukan masalah hati lagi, seperti perasaan iri, perasaan dendam, menahan emosi, wah itu pasti nanti ada seperti itu. Tapi kalau kembali ke niat tadi, dibarengi dengan keilmuan yang kita miliki, insya Allah halangan-halangan ataupun godaan-godaan itu pasti akan bisa teratasi. Karena ibadah puasa itu seperti kita itu sedang menempa diri. Ya, seperti halnya besi pada mulanya itu kan sesuatu yang mungkin kurang bernilai, tapi kalau sudah dibakar, kemudian ditempa, dimasukkan dalam air, tempa lagi, diasah, maka akan menjadi sebuah belati yang tajam dan juga bernilai. Nah, termasuk dalam puasa ini kita ditempa, tempa jiwa kita, raga kita untuk menahan lapar, menahan emosi. Kalau kita sudah bisa mengatasi semuanya itu, insya Allah nanti kita akan pada waktu Idul Fitri kita akan kembali suci, bersih tanpa dosa, dan akhirnya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Iya, Pak. Apa sih tips dari Pak Rois supaya kita itu nggak cuma semangat puasa di awal doang gitu, beribadah di awal doang, tapi konsisten sampai akhir, sampai selesai seperti itu? Bagaimana tipsnya? Tips bagaimana biar puasa itu bisa lancar, konsisten sampai akhir istilahnya tutup,
atau sempurna puasa kita sampai 1 bulan penuh, ya tadi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Dan juga yang paling penting adalah memahami esensi dari puasa itu seperti apa, dan juga memahami kedudukan kita itu di hadapan Allah itu seperti apa. Apa kedudukan kita di hadapan Allah? Kita adalah sebagai seorang hamba yang punya kewajiban menjalankan perintahnya Allah. Maka kalau sudah bisa memahami tentang diri kita itu sebagai siapa dan sebagainya, tentunya secara otomatis ya, kita akan melaksanakan puasa itu ya, dengan hati yang ikhlas dan ridho, karena sudah paham posisi kita itu sebagai seorang hamba, yakni dituntut melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan tentunya banyak sekali manfaat-manfaat yang kita dapat dengan berpuasa ya. Dari segi medis ya otomatis kita menjadi lebih sehat ya. Karena kita selama 1 tahun atau mungkin 11 bulan itu makan, minum tak terkontrol ya, pencernaan kita tidak pernah berhenti ya, organ tubuh kita tidak pernah berhenti untuk mencerna makanan, mengkonsumsi makanan. Tapi dengan puasa itu kita menjadi lebih sehat karena ada jeda waktu untuk organ-organ kita itu bisa beristirahat, sehingga meminimalisir racun-racun yang ada dalam tubuh kita. Itu kalau kita punya kesadaran tinggi bahwa puasa itu sangat penting, puasa itu sangat baik, puasa itu merupakan kewajiban dan juga kebutuhan kita, insya Allah tujuan dari puasa itu nanti akan tercapai tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan daripada orang lain, karena sudah sadar dengan posisi kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Kurang lebih seperti itu. Jadi menurut Pak Rois nih, tantangan terbesar untuk para remaja di bulan Ramadan itu apa sih? Tantangan terbesar untuk remaja di bulan puasa itu adalah mungkin kalau kita sebagai pelajar ya, aktivitas kita di sekolah ataupun di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal kita itu juga menjadi tantangan yang besar. Karena kita tahu bahwa tidak semua pemuda atau remaja itu ada yang betul-betul menjalankan puasa itu dengan sepenuh hati. Ya, jadi juga pengaruh teman itu juga sangat berpengaruh terhadap puasa pemuda atau remaja itu sendiri. Contoh yang mungkin pernah saya dengar cerita dari murid-murid saya itu, ketika sudah jalan puasa sehari tiba-tiba itu ada WA masuk, info gitu, info mokel. Nah, itu kan pengaruh yang luar biasa. Yang semula dia sudah mau puasa beneran, tapi ternyata gara-gara ajakan teman, ada yang godain, ada yang mengajakin mokel ya, membuka belum waktunya. Nah itu ya menjadi tantangan yang besar juga, itu yang bisa mengganggu kesempurnaan ibadah puasa. Itulah. Kalau ada orang nih yang semangatnya itu cuma di ngabuburit aja, tapi tarawihnya nggak semangat, menurut Pak Rois itu harusnya diapain sih orang seperti itu? Ya, ada orang yang semangatnya hanya ngabuburit saja, tapi masalah ibadah yang utama malah ditinggalkan. Iya. Itu harus bagaimana? Ya, kita lihat dulu memang latar belakang dari orang itu seperti apa. Kalau memang dari segi pemahaman ilmu agamanya kurang, ya kita maklumi. Terus bagaimana? Ya solusinya kalau kita mungkin kenal dengan orang itu, dekat dengan orang itu, ya kita kasih pemahaman bahwa di bulan Ramadan itu untuk meningkatkan banyak amal ibadah. Ini bukan hanya sekedar ngabuburit, habiskan duit untuk mencari jajanan. Nah itu nanti istilahnya hanya cuma pindah waktu makan saja nanti. Iya. Nah, belum bisa menyentuh ke dimensi akhlaknya nanti.
Padahal puasa itu kan ada 3 tingkatan kan. Yang pertama ada tingkatan umum, ada tingkatan khusus, yang ketiga ada tingkatan khususil khusus. Kalau kita hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, ya, dan hal-hal yang membatalkan puasa itu masih level dasar, itu masih tingkat dasar, belum menyentuh ke dimensi akhlak seperti yang tingkatan yang kedua, ya, puasanya orang yang khusus, yaitu orang itu sudah bisa menahan indranya, menahan anggota badannya untuk tidak melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat yang tentunya bisa mungkin menambah dosa. Contoh seperti tadi ngabuburit kan, ya saya kira ya kurang anfaedah lah. Karena apa? Ngabuburit kan istilahnya mencari jajanan, daripada mencari jajanan yang tidak jelas, mungkin tak sengaja mata itu melihat tontonan yang itu bersifat menimbulkan dosa, menimbulkan syahwat, juga bisa menjadi dosa. Alangkah lebih baiknya dibuat apa? Bisa membaca Al-Quran, mengikuti kajian-kajian keilmuan. Kalau malamnya menghidupkan malam bulan Ramadan seperti sholat tarawih, itu maka kita sebagai orang yang tahulah, mungkin seperti kami ini, ada mungkin murid yang seperti itu, kita kenal, kita ingatkan, kita edukasi betapa mulianya, pentingnya bulan Ramadan ini untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya. Itu. Iya, Pak. Pak, kalau misal nih ada murid yang bilang, Pak, saya lemes kalau puasa jadi nggak fokus belajar. Nah, itu apa sih tips dari Bapak biar murid-murid tetap semangat belajar? Ya, nah, sering kita jumpai anak-anak model seperti itu. Pak, ngantuk, Pak lapar, Pak. Gara-gara puasa ini saya lemas, gara-gara puasa ini saya malas untuk belajar. Ya, itu kembali lagi kepada niatnya yang di awal tadi. Ya, bagaimana mengurangi atau bagaimana tips agar kita dalam berpuasa itu tetap energik, tetap semangat. Ya, kita harus memainkan manajemen waktu kita. Ya. Sebab apa kamu itu ngantuk? Oh, ternyata malamnya ikut ronda yang tidak jelas itu. Bilangnya ronda tapi ternyata malah ngelemarin mangga tetangga. Ya kurang pas. Ya, atau malamnya ya begadang mabar, game sama temannya terus sampai tidur jam 3. Ya otomatis di sekolah dia ngantuk. Ya, lemes. Karena mungkin malamnya tidak sahur. Anak sudah ngantuk berat, dibangun tidak bisa, kan tidak sahur, lemes dia. Nah, makanya kembali lagi kepada diri masing-masing, bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita supaya tubuh kita itu fit, bisa menjalankan puasa tanpa mengurangi kewajiban kita, aktivitas kita di siang hari. Contoh seperti yang pernah saya alami itu, saya kan di rumah juga punya hewan ternak gitu. Otomatis juga istilahnya mencari rumput itu pernah setengah mati mau mokel sih. Karena panasnya bukan main, ya kebayang es teh, wah seger minum es teh. Padahal jam 10 pagian itu. Tapi saya ingatkan kembali, masa kalah saya seperti itu. Saya kuat. Ya, saya tetap lagi niatnya kuat, bismillah kuat. Ya. Alhamdulillah ya, semuanya teratasi meskipun tenaga terforsir, ya, tapi dengan niat tekad yang kuat di aktivitas kita dalam keseharian itu tetap jalan seperti biasa. Gitu. Pak, kalau saat di sekolah itu Bapak pernah nggak sih melihat hal-hal unik dari para murid? Ya, di sekolah yang pernah saya alami dulu ketika kami dengan Bapak Ibu guru yang lainnya ada sesi ujian praktek untuk kelas 12 itu. Ya, pada itu kan ada ujiannya sholat jenazah, tes baca Quran, ya, dan hafalan doa-doa. Nah, itu saya jumpai ada ya anak itulah ketika pas baca
Quran itu pas tes baca Quran itu otomatis kan dia bersuara, dan itu tercium aroma bau rokok gitu. Oh, aduh. Iya, loh, berarti kamu nggak puasa kamu lihat, berarti kamu merokok ya itu. Nah, itu kan berarti dia pada hari itu sedang tidak berpuasa, atau mungkin malam harinya niat puasa, tapi ternyata di pagi harinya atau setengah harinya itu dia tidak kuat menahan godaan sehingga dia membatalkan puasa lebih awal. Nah itu jangan dicontoh ya seperti itu kurang baik. Karena apa? Meninggalkan puasa di satu hari di bulan Ramadan itu bila mana digantikan dengan puasa katakanlah 1 tahun ataupun 1000 tahun itu tidak bisa membandingi keutamaan hari-hari di bulan suci Ramadan. Seperti itu. Nah Pak, kita itu boleh nggak sih tetap have fun, tapi nilai ibadahnya nggak berkurang gitu? Ya, pertanyaan bagus. Boleh nggak kita have fun tapi tidak mengurangi nilai ibadah? Iya. Ya boleh-boleh saja. Karena have fun itu bermakna kita itu mensyukuri atau yakin dengan nikmatnya Allah itu malah dianjurkan. Tanda kutip itu have fun di sini tidak melampaui batas syariat Islam. Itu boleh-boleh saja. Maka kita malah disuruh untuk menjadi pribadi yang fun, yang senang, yang bahagia. Karena apa? Kita sejatinya ini oleh Allah ditakdirkan untuk bisa menikmati rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang setiap harinya itu sering berkeluh kesah, ya sering ngedumel, kurang ini kurang itu orang yang kufur itu, orang yang tidak mensyukuri imannya Allah. Maka dari itu ketika kita sedang kumpul-kumpul dengan teman kita, ya, melakukan aktivitas yang menyenangkan, yang baik-baik, itu diniati mensyukuri nikmatnya Allah. Sehingga itu dicatat menjadi amal ibadah. Kalau di era sekarang nih Pak ya, orang-orang kan bisa tuh pamer ibadah di media sosial. Ya. Nah itu gimana sih supaya biar nggak jatuhnya ria gitu? Ya, pertanyaan yang bagus juga ini. Bagaimana agar kita itu terhindar dari sikap ria? Karena kita tidak memungkiri bahwa sekarang medsos ya itu sangat luar biasa pengaruhnya ya. Benar. Nah, maka ketika kita melakukan sebuah amal ibadah itu harus betul-betul kita tata niat. Kita boleh menampilkan amal ibadah itu dengan niat untuk mensiarkan agama Islam, itu boleh. Ya. Dengan tujuan apa? Mensiarkan ajaran Islam supaya orang yang melihat tayangan itu menjadi termotivasi untuk melakukan amal kebaikan, itu boleh. Tapi kalau niatnya hanya untuk sekedar mencari perhatian, mencari follower, ya, ataupun mencari sensasi, jelas itu nanti menggugurkan amal ibadah kita, karena sudah termasuk perbuatan riya itu sendiri. Kalau menurut Pak Rois, Ya. konten Ramadan yang bermanfaat itu contohnya seperti apa ya? Konten Ramadan yang bermanfaat ya seperti itulah, mungkin seperti podcast yang Islami ini, konten-konten ada majelis taklim, konten-konten pengajian, atau mungkin orang-orang berbagi, bersedekah, membayar zakat, itu bagus juga. Ataupun konten sosial, membantu orang, itu bagus juga. Tapi lah kembali kepada niatnya, kita membuat konten itu niatnya untuk apa? Kalau niatnya untuk edukasi, niatnya untuk syiar Islam, itu sangat bagus sekali. Ya, karena kita dakwah itu tidak monoton hanya offline seperti di sekolah ataupun di pondok, tapi juga menggunakan media sosial itu juga sangat-sangat dianjurkan sekali untuk jangkauannya lebih luas. Gitu. Pak, kalau Ramadan itu diibaratkan sebagai training camp, Ya.
Itu kira-kira kita lagi dilatih menjadi pribadi seperti apa sih? Ya, sebagai training camp, kita akan dilatih menjadi pribadi pribadi yang sabar, pribadi yang sangat kuat. Ya. Karena tadi kita di bulan Ramadan ini, puasa ini, tidak hanya menahan lapar maupun dahaga, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan hati dari keinginan-keinginan duniawi. Seperti itu. Seperti kupu-kupu. Nah, kupu-kupu kan harus bermula dari apa? Dari kepompong. Sebelum kepompong apa? Oh, menjadi telur. Jadi ulat dulu kan. Ulat, nah, kepompong. Setelah ulat itu berpuasa, jadi kepompong, lalu setelah itu dia menjadi sosok yang indah, menjadi kupu-kupu. Nah, kita bisa dibahas seperti itu. Nah, training camp ya seperti itu. Kita berpuasa terlebih dahulu, nanti diharapkan setelah selesai dari bulan Ramadan ini kita akan mendapatkan buahnya apa, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang lebih sabar, tidak gampang marah, tidak cinta duniawi, ya, lebih peduli pada orang lain dan seterusnya. Gitu. Pak, ini untuk yang terakhir ya. Apa sih pesan sederhana dari Bapak tapi ngena buat para pendengar kita supaya Ramadan tahun ini tuh nggak cuma lewat gitu aja? Ya, pesan saya untuk Ramadan kali ini, semuanya saja, kita itu hidup di dunia itu hanya sekali. Ya. Maka untuk memotivasi kita supaya di bulan Ramadan ini lebih semangat untuk beribadah, mari kita bayangkan, ya, hidup kita itu mungkin tidak lama atau mungkin bisa jadi di tahun-tahun berikutnya kita belum tentu maju ke bulan Ramadan. Maka apa? Gunakan momentum yang sangat baik ini dengan sebaik mungkin dengan memperbanyak amal ibadah, dengan memperbanyak sedekah, memperbanyak tadarus Al-Quran dan amal ibadah yang lainnya. Supaya apa? Supaya kita senantiasa mendapatkan ridhonya Allah, dia pun menjadi seseorang yang takwa Allah, ya, kemudian jangan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hidup itu hanya sekali di dunia ini, masih ada hari esok yang sifatnya abadi. Maka kita buat momentum Ramadan ini untuk mencari amal kebaikan yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal untuk hidup selama-lamanya di akhirat nanti. Baik, terima kasih Pak Rois. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan episode 6 dari podcast Birawa hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmat dan semangat Ramadan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa jaga puasa dan niat baik kita. Selamat berpuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.